Assalamualaikum sahabat yang baik hati semuanya. Apakah keluarga kerajaan Arab Saudi adalah keturunan Yahudi? Ini adalah pertanyaan serius yang harus dijawab dengan data detail dan bisa dipertanggungjawabkan. Mari kita telusuri bersama fakta sejarah dinasti Saud sang penguasa Arab Saudi. Welcome di Santri Kreator Berita Terupdate. Baru-baru ini, sebuah pernyataan kontroversial yang menyebut keluarga kerajaan Arab Saudi sebagai keturunan Yahudi menghebohkan dunia. Pernyataan ini dilontarkan oleh salah satu pejabat tinggi Iran yang merupakan musuh bebuyutan Arab Saudi. Apakah klaim ini benar? Atau hanya propaganda politik belaka? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menelusuri sejarah awal pembentukan kerajaan Arab Saudi yang dipimpin oleh dinasti Saud. Sahabat Santri Kreator, simak video ini sampai selesai agar jelas dan tidak salah paham. Sebelum kita mulai pada silsilah kerajaan Arab Saudi, ada baiknya kita perlu tahu dulu bagaimana hubungan antara Iran dan Arab Saudi. Arab Saudi dan Iran merupakan dua negara yang bersaing memperebutkan pengaruh di Timur Tengah. Kedua negara ini memiliki perbedaan ideologi, politik, dan agama. Arab Saudi menganut paham Wahabi yang merupakan cabang dari Sunni, sedangkan Iran menganut paham Syiah. Paham Wahabi adalah paham yang mengikuti ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama yang hidup pada abad ke-18. Paham Syiah adalah paham yang mengikuti Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu baginda Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah yang sah setelah Utsman bin Affan. Kedua negara ini juga terlibat dalam konflik-konflik regional seperti di Yaman, Suriah, Irak, dan Lebanon. Di Yaman, Arab Saudi mendukung pemerintah yang sah yang dipimpin oleh Presiden Abdurrabbuh Mansur Hadi, sedangkan Iran mendukung kelompok pemberontak Houthi. Di Suriah, Arab Saudi mendukung kelompok oposisi yang mayoritas Sunni yang berjuang melawan rezim Bashar al-Assad. Sedangkan Iran mendukung rezim Assad. Di Irak, Arab Saudi mendukung pemerintah pusat yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi, sedangkan Iran mendukung kelompok-kelompok milisi Syiar yang memiliki pengaruh besar di parlemen dan keamanan. Di Lebanon, Arab Saudi mendukung partai-partai politik yang pro-Baran dan anti-Syiar, sedangkan Iran mendukung kelompok Hizbullah. Pernyataan pejabat Iran yang menyebut keluarga kerajaan Arab Saudi sebagai keturunan Yahudi bisa dianggap sebagai upaya untuk melemahkan legitimasi dan otoritas Arab Saudi di mata dunia Muslim, terutama di kalangan Sunni. Pernyataan ini juga bisa menimbulkan kemarahan dan kebencian di antara kedua negara, yang bisa memperburuk hubungan dan stabilitas di kawasan. Dan apa tujuan dibalik berhembusnya kabar kalau keluarga kerajaan Arab Saudi adalah keturunan Yahudi? Kita kembali ke silsilah keturunan keluarga kerajaan Arab Saudi. Dinasti Saud, penguasa Saudi Arabia, memiliki catatan panjang dalam perjalanan sejarah. Dimulai pada tahun 1744, pada saat itu Muhammad bin Saud, putra seorang penguasa lokal di Padang Pasir, dan menikahi putri seorang ulama Sunni terkemuka, putri dari Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Abdul Wahhab dikenal karena gigihnya dalam berdakwah menentang praktik menyimpan dalam ibadah Islam dengan cita-cita untuk menyelaraskan Islam dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Dari pernikahan ini, negara Arab Saudi lahir menganut paham Wahabi yang diambil dari nama Abdul Wahhab, leluhur dinasti ini. Desa Daria awalnya hanya kawasan kecil di Padang Pasir Arabi dan berkembang menjadi salah satu metropolitan terkemuka di Timur Tengah, yang kita kenal sekarang sebagai Riyadh. Pernikahan antara Muhammad ibnu Saud dan putri Abdul Wahhab bukanlah pernikahan biasa. Sejarawan Raymond Giron menyebutnya sebagai titik balik sejarah Islam modern, di mana visi politik dan misi agama bersatu secara formal dan disadari. Fakta ini membentuk dasar dinasti yang kokoh bertahan meskipun mengalami dua kali kehancuran. Abdul Al-Wahhab yang lahir pada tahun 1703 membawa gagasan revolusioner untuk membersihkan praktik yang dianggapnya menyimpang dalam masyarakat Muslim
Ia terinspirasi oleh pemikiran ulama abad ke-14 Ibnu Taimiyah yang menyerukan pemurnian Islam. Abdul Al-Wahhab berdakwah di Daria, di mana ajarannya mendapat dukungan dan perlindungan dari penguasa setempat Muhammad ibnu Saud pada tahun 1744. Ikatan Sumpah dan perjanjian mereka menyatukan misi ajaran dan visi politik, membentuk dasar negara Arab Saudi pertama. Meskipun dinasti Saud mengalami dua krisis dan terusir dari negaranya, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud muncul sebagai pemenang. Pada awal abad ke-20, ia kembali membangun kerajaan Arab Saudi di wilayah kekuasaannya yang sekarang kita kenal sebagai Saudi Arabia. Raja-raja Arab Saudi tidak dipilih berdasarkan keturunan melainkan kemampuan mereka. Meskipun demikian, hingga saat ini, raja-raja Arab Saudi berasal dari lingkungan keluarga menjadi pewaris dinasti yang kokoh. Menurut catatan silsilah keluarga Al Saud, keluarga ini berasal dari tokoh leluhurnya yang berasal dari kafilah Bani Hanifah, yakni Mani bin Robi'ah al-Muraidi. Bani Hanifah merupakan salah satu suku Arab terkenal yang berasal dari Hanifah Lazi bin Sa'ad bin Ali bin Bakr bin Waim bin Qasim bin Hib bin Affan bin Duamin bin Jubaila bin Asab bin Robi'al bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan sendiri merupakan keturunan Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim yang juga menjadi leluhur Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, keluarga kerajaan Arab Saudi memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW, bukan dengan bangsa Yahudi yang merupakan keturunan Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim dari istri lainnya, Sarah. Sahabat santri kreator yang baik hati, video ini mencerahkan kepada kita semua bahwa tuduhan keluarga kerajaan Arab Saudi merupakan keturunan Yahudi. Itu semua merupakan tidak benar. Penting bagi kita untuk memahami hal ini agar bisa menangkis tuduhan yang dilontarkan orang yang benci Islam. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini jika Anda menyukai, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya di Santri Kreator agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Tinggalkan komentar untuk membangun lebih baik channel ini. Kami tutup. Assalamualaikum.